Nah, selamat datang Pak Cliff. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang progres pengerjaan regresi linear berganda menggunakan stata dengan data yang terpilih itu adalah data rasio saham. Yang kita mau teliti pada kesempatan kali ini adalah apakah return on equity dipengaruhi oleh current ratio dan debt to asset ratio. Nah, ini datanya sudah saya pisahkan menjadi Y, yaitu variabel yang akan dipengaruhi dan pengaruhnya, yaitu X1 dan X2. Ini kita copy semua, lalu kita akan masuk ke stata. Nah, ini statanya sudah. Yang pertama kita lakukan itu adalah log dulu, supaya progresnya tercatat. Nah, di sini saya akan namakan FL1 statistics. Oke, save. Kita replace. Nah, sekarang sudah terlog, berarti progres kita sudah tercatat dari sekarang. Langkah pertama yaitu kita buka data editor. Nah, di sini kita akan memasukkan data yang sudah kita copy tadi. Tinggal di paste. Nah, pentingnya itu adalah kita pencet ini seperti ini. Gunanya itu akan men-treat row pertama menjadi variabel. Jadi supaya Y, X1 dan X2 itu menjadi variabel yang kita uji. Jadi dia nggak termasuk di data-data angka seperti di bawah ini. Lalu setelah itu kita close. Nah, seperti ini variabelnya sudah muncul. Nah, terus setelah itu kita akan mulai menggunakan statanya. Komen pertama yaitu adalah rect. Lalu kita bisa klik di sini atau bisa diketik juga rect Y, X1 dan X2 lalu enter. Nah, rect di awal ini gunanya adalah supaya kita bisa tahu posisi masing-masing variabel. Jadi, yang pertama, rect rect Y itu menandakan bahwa Y lah yang akan dipengaruhi oleh X1 dan X2. Nah, itu gunanya rect di awal. Yang kedua, kita akan predict res, R. Oh, sorry, saya typo. Predict res, R. Nah, ini gunanya supaya kita bisa memunculkan ini variabel yang namanya residu. Ini adalah errornya. Lalu setelah itu kita akan SKTest res, yaitu kita akan menguji normalitas dari error tersebut. Jadi kita ingin tahu apakah errornya ini berdistribusi secara normal. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa angkanya di bawah 0,05. Berarti errornya ini tidak berdistribusi secara normal. Tapi nggak apa-apa, kita bisa melakukan treatment untuk data ini dengan berbagai pendekatan. Untuk kali ini, pendekatan yang saya pilih itu adalah dengan menghapus outlier. Nah, outlier itu apa sih? Outlier itu adalah data yang nominalnya atau angkanya itu terlalu melenceng jauh dari data-data yang lain. Nah, itu bisa kita lihat menggunakan komen ini. Breadbox Press. Di enter. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, cara membacanya, ini merupakan graph box untuk residual, terus di sini di kiri ini ada nominalnya. Yang di tengah, yang mendekati nol ini adalah data yang normal. Tapi kita juga bisa lihat ada 4 titik, satu di bawah dan 3 di atas. Nah, titik-titik inilah yang disebut dengan outlier. Ini yang mau kita hilangkan supaya bisa residunya itu bisa berdistribusi secara normal. Nah, jadi kita bisa lihat yang pertama itu mendekati negatif 100, yang kedua ini di sekitar 30, yang ini mungkin di sekitar 60 atau 70, dan yang ini di atas 100. Oke, setelah kita hafal itu, kita close dulu graph box-nya. Lalu, sebelum kita menghapus, kita ketik ini dulu, sort rest. Nah, gunanya kita men-sort rest, ini akan mengurutkan variabel-variabel residu supaya urut berdasarkan nominalnya. Jadi dia akan urut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Cara ngelihatnya, kita buka kembali data editor. Nah, di sini rest-nya sudah urut dari negatif 91 sampai ya 106. Nah, kalau kita ingat tadi di graph box ada satu titik yang di bawah mendekati 100. Berarti ini. Ini kita hapus dengan delete. Oke.
Satu titik di bawah sudah hilang, berarti sisanya tiga titik di atas adalah ini. 30, 67, dan 106. Ini kita delete juga, seperti ini. Lalu kita bisa close dan kita bisa grab box lagi. Grab box rest. Nah, kalau sekarang outliernya sudah hilang semua, berarti datanya tersisa hanya data-data yang berdistribusi secara normal. Itu caranya. Nah, umumnya ya setelah ini kita akan SK-test lagi, uji normalitas lagi, tapi sebelum itu kita harus drop rest. Ini gunanya adalah menghilangkan kolom rest yang tadi. Jadi kita nggak bisa, setelah menghapus outlier, kita nggak bisa langsung SK-test lagi karena dia akan pakai residu yang awal. Jadi hasilnya sama saja, nggak normal. Kita harus hapus lagi, hapus dulu, dan kita predict rest. Nah, untuk memunculkan lagi yang baru, barulah kita SK-test rest. Nah, kalau sekarang errornya sudah berdistribusi secara normal karena value-nya di atas 0,05, di sini 0,9. Nah, setelah errornya berdistribusi secara normal, kita akan lanjut ke tiga uji asumsi. Yang pertama adalah S-stat of test. Ini namanya adalah uji linearitas. Dan di sini value-nya 0,8, yaitu 0, di atas 0,05 berarti data ini berdistribusi secara linear. Nah, ibaratnya itu adalah saya menggunakan sisir ini. Ini merupakan sebuah garis lurus dan data ini yang berdistribusi secara linear itu berada di sekitaran area ini. Jadi dia berdistribusinya linear, nggak melenceng-melenceng itu enggak. Nah, setelah ini lolos, kita ke tes yang kedua. Komennya itu adalah FIV, VIF. Ini adalah uji multikolinearitas. Nah, uji ini adalah kita ingin menguji apakah eh, dua variabel ini, X1 dan X2, apakah satu di antara yang lainnya itu independen. Nah, jadi dia itu ingin menguji pola di antara dua variabel ini. Jadi semisal X1 berdistribusi secara begini, X2 itu nggak boleh sama persis polanya. Itu akan menimbulkan bias. Jadi kalau terjadi seperti itu, kita akan susah menentukan variabel mana sih yang berpengaruh terhadap Y. Nah, batas uji multikolinearitas ini adalah 10 dan di sini nominalnya 1,25. Jadi untuk kita masih lolos. Jadi semakin angkanya itu mendekati angka 10, berarti pola kedua data tersebut makin mirip. Itu nggak boleh. Lalu setelah itu yang ketiga adalah head test, uji heteroskedastisitas. Nah, di sini juga kita lolos karena angkanya di atas 0,05. Heteroskedastisitas itu adalah pengujian terhadap apakah eh, apa variabel-variabel yang angka-angka yang ada di dalam kedua variabel tersebut apakah mirip satu dengan yang lainnya. Itu yang kita uji di sini dan di sini kita lolos. Nah, setelah tiga uji asumsi ini lolos, kita akan melakukan rek lagi. Rek Y, X1, X2. Ini kita ulangi lagi karena ketiga uji asumsi tersebut sudah lolos dan hasilnya adalah ini. Ini hasil akhirnya. Dan saya akan mengajarkan bagaimana cara membaca rek yang kedua ini. Yang pertama yang harus kita lihat adalah prop F. Prop F ini yang kita inginkan itu angkanya di bawah 0,05. Nah, jika angka tersebut di bawah, berarti model yang kita gunakan, model penelitian yang kita gunakan bisa dipakai untuk menjelaskan kenapa X1 dan X2 itu berpengaruh terhadap Y. Nah, jadi dalam kasus ini value-nya 0,0000, berarti model penelitian ini bisa menjelaskan fenomena ini. Itu adalah prop F. Yang kedua, yang kedua dan ketiga ini agak mirip. Jadi yaitu R square. R square ini kalau tadi kan prop F-nya itu menjelaskan apakah model penelitian ini bisa. Nah, R square
ini adalah seberapa bisa sih model ini menjelaskan penelitian ini. Dan di sini value-nya adalah 0,38. Ini desimal. Jadi, model ini bisa menjelaskan fenomena ini sebanyak 38%. Dan sisanya itu dijelaskan oleh model-model yang lain. Dan di bawahnya itu adalah adjusted R square. Ini dengan pengukuran yang lebih ketat, ya. Jadi dia agak sedikit di bawah, yaitu 35%. Tapi ini nggak apa-apa. Yang penting itu adalah prop F-nya sebenarnya. Ya, apakah model tersebut bisa menjelaskan atau tidak. Nah, kita juga perlu membaca yang di bawah. Yang pertama itu adalah koefisien. Koefisien yang kita harus perhatikan itu apakah di antara nominal dua ini, X1 dan X2, apakah ada tanda minus di depan angkanya. Nah, cara menginterpretasikannya adalah jika terdapat tanda minus, berarti eh, variabel tersebut berpengaruh negatif terhadap Y. Nah, di sini kan contohnya X1 dan X2 itu sama-sama negatif, berarti kedua variabel tersebut berpengaruh negatif terhadap Y. Maksudnya gimana? Maksudnya itu adalah semakin tinggi angkanya. Jadi di misal di sini ini kan 0,38, di sini 44. Nah, semakin tinggi angka tersebut, maka semakin negatif pengaruhnya. Nah, jika semisal dibalik dan tidak ada angka minus, berarti semakin tinggi angkanya, pengaruhnya akan semakin positif. Itu cara membaca koefisien. Dan yang terakhir yang perlu kita perhatikan adalah ini, P lebih besar dari T. Ini kita ingin mencari angka yang di atas 0,05. Dan di sini itu cuma X1 ya, 0,472. Ini menandakan bahwa variabel yang berpengaruh signifikan terhadap Y cuman X1. Sedangkan X2 ini nggak berpengaruh karena value-nya 0,000. Jadi yang berpengaruh signifikan terhadap Y tadi adalah X1. Jadi kita bisa, kalau kita bisa balik ke Excel tadi, berarti kesimpulannya adalah return on equity yang lebih berpengaruh, ya yang hanya yang eh, return on equity hanya dipengaruhi oleh current ratio saja, sedangkan debt to asset ratio tidak berpengaruh terhadap return on equity. Dan kalau sudah sampai sini, kita bisa log, close, dan akhirnya sudah selesai. Sekian dari saya, terima kasih.